wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kerlin Agista dari program studi S1 Pariwisata. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang yang pertama itu konsep dasar pariwisata dan istilah-istilah dalam pariwisata. Kedua, motivasi perjalanan dan model motivasi perjalanan. Ketiga, yaitu industri pariwisata. Istilah-istilah dalam pariwisata yang pertama, pariwisata adalah seseorang yang mengunjungi tempat lain dari tempat asal dalam kurun waktu maksimal 6 bulan dan minimal 24 jam dengan tujuan untuk berekreasi bukan bekerja. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan, industri dan layanan kebijakan dan sistem yang mendukung penyelenggaraan pariwisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan wisatawan dalam rangka berkunjung ke suatu destinasi untuk mendapatkan pengalaman. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata minimal 24 jam dan menginap. Destinasi wisata adalah sebuah kawasan yang memiliki beberapa daya tarik, fasilitas, akses, dan manajemen wisata. Penawaran pariwisata atau tourism supply adalah hal-hal yang disediakan destinasi wisata untuk wisatawan. Permintaan wisatawan atau tourism demand, yaitu jumlah wisatawan yang ingin dan mampu berwisata. DMO, Destination Management Organization, adalah yang mengelola destinasi secara strategis. Produk wisata atau tourism product, yaitu gabungan dari atraksi, layanan, fasilitas, dan pengalaman yang diterima wisatawan selama berwisata. Regulasi pariwisata adalah aturan pemerintah yang mengatur pengelolaan, perlindungan, dan pengembangan pariwisata. Daya tarik wisata atau DTW, yaitu objek wisata yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai untuk menarik kunjungan wisata. Travel pattern, yaitu pola pergerakan wisatawan saat berkunjung ke destinasi, yaitu single destination atau multiple destination. Carrying capacity, yaitu daya dukung, batas maksimal wisatawan yang dapat ditampung di destinasi tersebut tanpa merusak lingkungan. Interpretasi wisata, yaitu penyampaian informasi kepada wisatawan agar memahami nilai suatu objek wisata. Contohnya seperti papan informasi pemandu wisata. Terdapat beberapa komponen yang sering disingkat 4M. Something to see, yaitu sesuatu untuk dilihat. Something to do, sesuatu yang dilakukan, atau berbagai aktivitas atau fasilitas rekreasi yang disediakan bagi wisatawan. Yang ketiga, itu something to buy, sesuatu untuk dibeli seperti souvenir atau oleh-oleh. Something to get, sesuatu untuk didapatkan atau dipelajari, seperti pengalaman yang memberikan nilai tambah, pengetahuan, atau pengalaman autentik. Komponen ini merupakan fondasi utama pengembangan daya tarik wisata agar wisatawan merasa puas dan terkesan. Materi selanjutnya yaitu motivasi perjalanan. Motivasi perjalanan adalah kebutuhan fisiologi seseorang untuk melakukan kegiatan perjalanan, dan jenis kebutuhan ini akan langsung mendorong motivasi perjalanan hingga terjadinya tindakan perjalanan yang sebenarnya. Motivasi perjalanan dibagi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal adalah suatu kegiatan yang dilakukan dari luar diri sendiri, misalnya mengunjungi suatu destinasi karena melihat dari promosi di internet atau tahu dari teman. Dan internal yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dari dalam diri atau karena keinginan sendiri, misalnya datang untuk melihat suasana yang ada di tempat tersebut untuk rekreasi. Model motivasi perjalanan wisatawan. Yang pertama, travel need. Travel need adalah kebutuhan dasar yang dirasakan seseorang sehingga muncul keinginan untuk melakukan perjalanan wisata. Kedua, travel motivation, yaitu motivasi fisik. Motivasi fisik yaitu berkaitan dengan keinginan wisatawan untuk menjaga dan memulihkan kondisi tubuh serta kesehatan. Kedua, motivasi budaya, yaitu keinginan seseorang atau wisatawan untuk melihat dan mengetahui budaya lain seperti penduduk, tata cara hidup, dan adat istiadat. Ketiga, motivasi interpersonal, yaitu keinginan seseorang untuk bertemu orang baru, melihat pengalaman baru dan berbeda, mengunjungi keluarga, teman, dan menghindarkan diri dari kesibukan sehari-hari. 4. Motivasi karena status dan gengsi. Motivasi karena status dan gengsi berkaitan dengan keinginan wisatawan untuk memperoleh pengakuan sosial dan citra diri di lingkungan sosialnya. Perjalanan wisata menjadi simbol status gaya hidup dan
Pencapaian pribadi. Travel action. Travel action adalah tindakan nyata yang dilakukan wisatawan sebagai hasil dari kebutuhan dan motivasi perjalanan. Pada tahap ini, wisatawan sudah mengambil keputusan dan melakukan perjalanan. Industri pariwisata adalah kegiatan usaha yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata, mulai dari keberangkatan selama di destinasi hingga kembali ke tempat asal. Industri pariwisata itu mencakup seluruh sektor yang saling berkaitan dan mendukung kegiatan wisata, seperti transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, atraksi wisata, serta jasa pendukung lainnya. Jenis-jenis industri pariwisata. Yang pertama, industri akomodasi, yaitu menyediakan tempat menginap bagi wisatawan, seperti hotel, homestay, villa, dan lainnya. Yang kedua, industri transportasi wisata, yaitu menyediakan sarana perjalanan wisata, pesawat, kereta api, bus pariwisata, kapal laut, dan mobil. Ketiga, industri makanan dan minuman atau kuliner, itu menyediakan kebutuhan konsumsi wisatawan seperti restoran, rumah makan, kafe, warung khas daerah. Keempat, industri atraksi dan daya tarik wisata, yaitu menyediakan objek dan aktivitas wisata seperti wisata alam, wisata budaya, wisata buatan. Selanjutnya itu industri jasa perjalanan wisata, mengatur dan menjual paket wisata. Contohnya itu biro perjalanan, agent travel, atau tour operator. Selanjutnya itu industri penyelenggaraan kegiatan atau MICE, yaitu berkaitan dengan kegiatan bisnis dan event. Contohnya seminar, pameran, konferensi, dan festival. Selanjutnya itu industri jasa pendukung pariwisata, mendukung kenyamanan wisatawan. Contohnya itu pemandu wisata, toko souvenir, jasa fotografi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.